Nah, saya menemukan pola serupa juga di protes warga terdampak pencemaran PT Rum di Sukoharjo gitu ya. Jadi di situ ada kriminalisasi terhadap 8 bapak-bapak juga ya, bapak-bapak, mas-mas gitu ya. Semua cowok semua ya di penjara 8 orang tuh. Tapi sedihnya dengan kerja-kerja perawatan yang digunakan sebagai wajah perlawanan itu aja pada akhirnya tetap kalah ya Mbok, tetap dilawan dengan senjata, termasuk ketika Yusukina dan kawan-kawan bahkan pakai mukena, sholawatan, itu masih dibawain senjata gitu. Kita tahu data ya bahwa produksi tekstil dunia itu sampai 250 tahun lagi itu cukup untuk seluruh penduduk dunia gitu. Kita lokalisir aja di Nguter. Nguter itu, ibu-ibu Nguter itu kan ngebelain Sungai Bengawan Solo. Betul. Sumber air Sungai Bengawan Solo itu berasal dari jutaan, ribuan, ratusan mata air. Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Lawu, Pegunungan Kendeng Selatan gitu. Jadi air Jogja itu juga ke Bengawan Solo gitu loh. Teman-teman, selamat datang di Siniar Jagat bersama saya Kalis Mardiasih. Kali ini kita mau ngomong tentang banyak sekali hal yang bikin kita sedih dan bingung sebetulnya ya. Tapi saya ditemani Mbok Dewi Chandraningrum hari ini. Saya mau bertanya nih, Mbok. Ini bulan Juli, tapi masih hujan deras banget. Teman-teman di Jabodetabek tuh tiap bulan kayaknya tenggelam rumahnya. Gimana nih kita mengartikan kebingungan ini tuh sebetulnya alarmnya itu udah mulai dari kapan sih hal-hal kayak gini? Iya, sebenarnya kalau kita lacak lebih ke belakang ya, krisis iklim nih tidak hanya sudah diprediksi oleh para ahli itu 30-50 tahun terakhir, sebenarnya udah jauh sebelumnya di abad 18-19. Pada waktu itu salah satu yang sangat menginspirasi saya itu adalah Humboldt ya. Nama Humboldt itu kan dipatenkan untuk universitas di Berlin. Pada saat itu Humboldt melakukan perjalanan di pegunungan Andes ya di Amerika, dan dia notice dan dia memperhatikan bahwa revolusi industri di abad ke-15-16 itu sudah membuat pergerakan vegetasi di pegunungan Andes itu secara vertikal. Jadi vegetasi itu bergerak vertikal mencari yang dingin. Nah, ternyata kan itu berapa ratus tahun berikutnya itu terbukti kan sekarang itu bahwa ikan pun juga melakukan migrasi ya dari area yang dulunya dia enak untuk bertelur, bereproduksi, tinggal itu dia menuju ke utara gitu, ke daerah yang dingin. Jadi sebenarnya kalau kita lacak ya, perubahan iklim tuh mulai dari global ke belakang ya, global boiling, global heating, global warming gitu ya. Itu sebenarnya lebih jauh lagi ke belakang lagi. Nah, kita kan sadar baru aja ya 5-10 tahun terakhir ketika heat wave menyerang kita gitu ya, ketika Eropa kena heat wave, Amerika, India. Ketika udah bukan lagi prediksi, tapi kok panas ternyata beneran ya gitu. Iya, betul. Jadi itu sudah menimpa siapa aja gitu ya, memberikan dampak yang luar biasa. Betul. Khususnya buat perempuan ya. Jadi kalau aku yang rasain ketika misal anak-anak itu jadi nggak bisa bebas main di luar juga ketika polusi udah bikin teman-teman aku yang di Jakarta tuh anak-anaknya pada ISPA. Jadi ketika aku ditanya kenapa kamu nggak pindah ke Jakarta aja, aku selalu bilang priceless sih di Jogja gitu untuk dapat akses air bersih dan udara bersih gitu. Dan anak-anak juga kalau panas banget kan juga pasti mereka nggak nyaman buat main ya grounding gitu ya. Akhirnya harus masuk ke dalam rumah. Masuk ke dalam rumah pun
beda gitu antara orang yang bisa beli kipas angin dan beli AC dengan teman-teman ya ibu-ibu perempuan miskin yang tidak bisa menyediakan semua itu. Mbak, aku mau bertanya tentang Kartini kendeng yang ada di selendang scarf yang Mbak pakai ya. Kenapa mereka sangat berkesan untuk dirimu dan hidupmu? Ya, baik. Saya kira karena saya tuh kan dosen ya, dosen tuh guru gitu, dan tugas guru itu kan belajar seumur hidup. Kebetulan karena kajian saya dari S1, S2, S3 itu adalah sastra dan gender gitu ya, kan saya mengulik teks gitu ya, novel-novel kayak Arundhati Roy gitu ya, itu menginspirasi saya untuk juga mengalami perjumpaan ekologis itu tidak tekstual aja, via sastra ya, seperti yang saya geluti dalam studi saya, tetapi juga in person bertemu. Nah, ketika di sebelum 2014 ya, ibu-ibu kendeng itu mendirikan tenda di tapak pabrik semen, ibu-ibu gitu, itu langsung saya ke sana gitu, karena bagi saya itu luar biasa gitu ketika mereka memindahkan aktivitas domestik ya, aktivitas merawat, memasak, kerja-kerja reproduksi itu dari rumah mereka ke ruang publik, itu berarti ada kegentingan baru gitu. Nah, saya ke sana gitu, melihat, berinteraksi dan belajar pada mereka. Jadi kayak PhD baru juga bagi saya. Jadi sebenarnya salah sih kalau bahwa saya ke mereka, justru keliru, sayalah yang belajar dari mereka itu, dan itu merupakan pembabakan baru dalam kajian-kajian saya untuk tidak hanya bertemu isu secara tekstual tetapi juga in person gitu. Itu sih teman-teman. Untuk Gen Z ya, mungkin saya kasih konteks. Jadi di tahun 2014 ya Mbak, pada saat itu ya ada pabrik semen yang tiba-tiba mau bikin pabrik di lahan persawahan warga Kendeng, yaitu di pegunungan di Rembang sana gitu. Dan waktu itu yang melakukan perlawanan itu adalah perempuan-perempuan ya, yang nggak diduga ya waktu itu, karena tiba-tiba iklim perlawanan lingkungan itu kan biasanya sangat bro banget gitu, sangat abang-abang, sangat maskulin gitu. Nah, ini kok tiba-tiba ada ibu-ibu tadi yang mendirikan tenda di tapak pabrik semen, dan itu nggak ada yang ngajarin ya Mbak? Enggak. Dan alamiah aja. Iya, itu ketika akhirnya Mbak ngobrol gitu ya dengan mereka, apa sih jawaban-jawaban yang kita nggak boleh bilang itu ajaib juga ya, tapi yang membuat kita belajar itu waktu itu gimana? Mereka jawabnya. Oke. Saya kira pada waktu itu juga sebelum 2014 itu kebetulan di 2010 saya udah mulai seri ekofeminisme gitu ya. Jadi itu 3-4 tahun setelahnya kan relate banget ya, terhubung sekali gitu. Ketika sudah di sana kemudian bergaul dengan ibu-ibu, bapak-bapak ya, kemudian anak-anak perempuan juga gitu, saya belajar bahwa itu merupakan salah satu strategi kenapa ibu-ibu itu ada di garis depan, karena sebelumnya memang ada kriminalisasi terhadap bapak-bapak gitu ya. Pada waktu itu kalau nggak salah ada 9 petani itu dipenjara karena protes itu, bapak-bapak kan dikriminalisasi. Nah, saya menemukan pola serupa juga di protes warga terdampak pencemaran PT Rum di Sukoharjo gitu ya. Jadi di situ ada kriminalisasi terhadap 8 bapak-bapak juga ya, bapak-bapak mas-mas gitu ya. Semua cowok semua ya, di penjara 8 orang tuh. Lalu kemudian Mbok Sarmini itu menjadi garda depan gitu, memimpin protes itu. Kemudian ketika kita semua ya, nggak hanya saya juga ikut protes, kamu juga kan ikut protes bersama ibu-ibu kendeng tuh, kita banyak belajar hal baru. Hal baru itu adalah protes yang biasa digelar itu kan protes yang sifatnya modern, protes yang sifatnya ekstraktif ya. Kita pakai kertas, pakai tulisan, kita mengekstraksi ide-ide protes ya.
protes yang sifatnya maskulin ya, gagah gitu ya. Tetapi ini Ibu-Ibu Kendeng, kemudian Mbok Sarmini di Nguter itu mendisplay protes yang karakternya itu adalah merawat. Bancaan, ngasih makan ke polisi, ke tentara, ke kita, kan ngerasain kan dikasih bancaannya. Kemudian mereka juga ngebawa anak kan merawat kan, dia mendisplay care work ya, pekerjaan merawat dan pekerjaan domestik di dalam protes itu. Dan itu atmosfernya beda kan, atmosfernya beda. Dan ini yang membuat dalam tanda kutip aparat kan kesulitan, ini gimana mau menjarainya gitu. Karena kan yang didisplay dikasih berkat yang didisplay adalah care work gitu ya, merawat. Nah, ini saya belajar sekali. Ini adalah sebuah revolusi yang sangat subversif dan sangat radikal yang dilakukan oleh para ibu ya, mothers, political mothers ya, para ibu-ibu yang sangat politis. Dan ini kalau kita lacak ke belakang lagi ya, yang dilakukan misalnya waktu 98. Suara Ibu Peduli ya, itu ngasih makan kan, nggak ada kata-kata itu, ngasih makan, ngasih minum. Itu juga protes loh, itu juga resistensi gitu, dan itu sangat radikal. Memang kalau protes nggak makan terus gimana dong gitu kan, nggak bisa. Nah ini saya kira ini bisa kita lacak ya, model-model ini ke belakang, bagaimana perempuan juga tidak hanya menjadi korban, tetapi dia juga menjadi katalisator, fasilitator, punya agensi gitu ya, kemudian pembawa perubahan juga gitu. Dan dia tidak anti pembangunan, dia pendukung pembangunan. Selama ini kan dicap anti pembangunan kan, gitu. Tapi sedihnya dengan kerja-kerja perawatan yang digunakan sebagai wajah perlawanan itu aja pada akhirnya tetap kalah ya Mbok, tetap dilawan dengan senjata, termasuk ketika Yusukina dan kawan-kawan bahkan pakai mukena, sholawatan, itu masih dibawain senjata gitu. Dan juga mungkin perlawanan di tempat-tempat lain gitu. Itu gimana ketika wajah aktor negara, pemodal yang demikian beringas, tapi tidak mendengar jeritan yang paling natural ya sebenarnya dari para perempuan yang mengingatkan bahwa kondisi bumi ini sekarang nggak bisa dieksploitasi terus gitu. Bisa nggak, Bu, memprediksi nih ke depan kayak gimana? Iya, memang kan kalau kita pakai mata elang ya, memang sistem ekonomi kapitalisme gitu ya, bersama korporasinya, kemudian negara ya, bersama aparatnya itu kan sebenarnya satu paket kan, satu paket yang itu memang ideologinya paternalistik gitu, paternalistik. Misalnya militer, polisi itu kan memang diciptakan pada saat itu di era kolonial Belanda itu untuk mengamankan kelas elit gitu ya. Pada waktu itu adalah mengamankan penjajah gitu. Jadi kalau kita lacak sejarahnya gitu. Dan dia juga untuk mengamankan ini ya, aset. Kita sebut aset negara, tapi itu juga dalam prakteknya juga aset korporat gitu. Jadi sebenarnya budaya pengamanan, kemudian budaya pembangunan kita itu masih tidak hanya di Indonesia ya, tapi hampir di seluruh dunia itu masih mewarisi ideologi kolonialisme, ideologi feodalisme, ideologi paternalisme ya, dan dia sangat tidak ramah pada suara-suara atau kepentingan-kepentingan perempuan, mereka yang miskin ya, masyarakat adat, kawan-kawan disabilitas, kemudian orang muda, kemudian lansia ya, banyak gitu. Jadi memang dia sebagai sebuah paket, negara, korporasi, kebijakannya, aparatnya itu masih bias kelas ya. Kemudian masih bias kepentingan kolonial, dia juga masih bias patriarkal gitu, dan dia juga klasis, dan sudah pasti dia basically tidak pro mereka yang marginal gitu. Saya kira salah ya, salah untuk menyebut kalau kita protes lingkungan atau protes ketidakadilan itu kita tidak pro pembangunan. Kita ini bagian dari negara gitu. Kita pro pembangunan gitu. Ya, bahwa kita mau ngobrolin ini.
biar lebih relevan ya untuk diriku gitu sebagai perempuan dan warga negara, juga teman-temanku gitu ya. Gimana sih biar kita itu merasa relevan juga dengan apa yang dihadapi oleh petani kendeng gitu. Atau misalnya nelayan-nelayan perempuan di pesisir Demak yang rumahnya sudah tenggelam, bahkan desanya sudah tenggelam gitu, dan perjuangan Mbok Sarmi gitu ya. Ketika kita udah ya merasa nyaman gitu kan hidup di kota gitu, di kontrakan gitu, kelihatannya bisa jajan setiap hari dan merasa seolah-olah nggak bersinggungan dengan alam gitu loh, Mbok. Pakai Gojek gitu Iya, ya. betul. Pakai plastik gitu ya. Iya, jadi kayaknya nggak ada tuh, aku nggak kehilangan tanah, nggak kehilangan apapun gitu tuh, gimana ya, Mbok ya? Iya, memang apa ya, kita memang kita kan hidup ya dalam sistem modern ya, dengan tetek bengeknya ya, mulai dari sistem pendidikan, mulai dari cara kita mengkonsumsi gitu ya. Misalnya kita semua kita bawa tumbler gitu ya, kita bawa tumbler, kita bawa kotak gitu. Warga udah shift dari plastik ke yang sustainable gitu. Tapi produsen tetap aja memproduksi itu. Betul. Ya, sebut kita beberapa merek ya, yang dosa besar merek itu. Saya kira etika konsumsi kita itu sudah kampanye itu udah masif sekali, tapi etika produksi nggak diperhatikan gitu ya. Saya kira kita perlu juga itu protes itu. Maka saya tidak setuju. Salah satunya ya bahwa plastik aja, sesuatu yang terkait dengan plastik itu pokoknya kita di rumah nggak plastik, nggak bisa juga. Kita harus berdiri protes pada produsen tertentu yang packagingnya plastik terus-terusan gitu. Kita juga harus menuntut dia, jadi protes gitu. Nah, ada satu ini ya, buku yang indah sekali ya dari Carol Carson ya, The Silent Spring ya. The Silent Spring itu adalah, spring itu kan spring itu harusnya riuh gitu. Spring itu musim semi itu harusnya riuh. Karena habis winter gitu ya, habis winter, habis dingin, nggak ada kehidupan, terus blooming, merekah, bunga merekah itu kan pasti ada lebah, ada burung. Tapi kok ini sepi gitu, ini sepi. Ternyata kok nggak ada kupu-kupu gitu. Ternyata karena pestisida kan ya. Di tahun 70-an pestisida itu diciptakan untuk revolusi industri makanan pada waktu itu. Nah, ini kan menunjukkan kesamaannya dengan hujan di bulan Juni gitu. Betul. Indah ya itu sebagai puisi. Tapi sebenarnya itu sebuah pernyataan apokaliptik gitu. Itu adalah kiamat gitu, bahwa Juni itu nggak boleh hujan gitu, karena kita nggak memprediksi. Nah, ini gimana kaitannya sama Mbok Sarmi sama Yusukinah, bahwa satu kepakan kupu-kupu itu kan mengakibatkan angin. Ya. Nah, itu tuh bisa mengakibatkan angin ribut atau angin puting beliung di tempat lain, menyebabkan badai di tempat lain. Dan itu ternyata benar kan. Jadi kenaikan suhu 1,5 derajat aja, misalnya Maldives tenggelam misalnya, atau Jakarta tenggelam misalnya, atau Semarang tenggelam misalnya. Dan semua kota di dunia ini dalam tanda kutip tidak lepas dari bias kolonialisme Eropa pada waktu itu, karena Eropa kan membangun kota-kota baru di pinggir-pinggir pantai ya, seperti Sunda Kelapa gitu ya, Batavia dan lain-lain. Nah, itu ke depan 50-100 tahun ke depan kalau kita tidak berhasil stop suhunya, nggak boleh naik 1,5 ya akan tenggelam gitu. Nah, ini adalah oleh-oleh dari Renaissance gitu. Ini adalah oleh-oleh abad pencerahan. Ini adalah oleh-oleh dari abad minyak ya. Kita kan hidup dari minyak, nggak bisa kita hidup tanpa minyak. Semua sekitar kita plastik, mulai dari kamera dan lain-lain, kacamata itu, baju ya, polyester. Nah, ini kaitannya apa? Kaitannya sangat sederhana, bahwa jarak antara kita dengan samudra itu nggak ada. Samudra itu ada di dalam diri kita, kita ada di dalam diri samudra. Kan ini siniar jagat ya. Kalau di Jawa itu ada jagat alit, ada jagat besar gitu. Jadi beruang kutub yang kelaparan itu dekat sama kita kenestapaannya.
Kutub ya, kutub itu mencair ya, airnya di samudra, airnya menguap, jatuh ke bumi Jogja. Airnya kita minum. Nah, seberapa jauh jarak antara kita dengan samudra? Dekat sekali, gitu. Nggak ada jarak gitu. Nah, pendekatan ini kan sebenarnya pendekatan ekosentrisme gitu ya, bahwa kita itu kita bukan supremasi di atas ini, tetapi Renaissance gitu ya, abad pencerahan mendedahkan kepada kita ya bahwa cogito ergo sum gitu, bahwa saya berpikir maka saya ada. Jadi ada hierarki akal, ada hierarki manusia atas hewan gitu ya. Yaitu kita lebih tinggi daripada alam gitu. Nah, saya kira filsafat Jawa, jagat cilik, jagat alit, jagat gede itu bagaimana jagat gede ada di jagat alit ada di jagat gede itu perlu kita hidupkan kembali gitu, bahwa jarak penderitaannya Sukinah itu dekat dengan penderitaan Jogja. Kita lokalisir aja di Nguter. Nguter itu, ibu-ibu Nguter itu kan ngebelain Sungai Bengawan Solo. Betul. Sumber air Sungai Bengawan Solo itu berasal dari jutaan, ribuan, ratusan mata air. Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Lawu, Pegunungan Kendeng Selatan gitu. Jadi air Jogja itu juga ke Bengawan Solo gitu loh. Kan dulu Bengawan Solo purba kan ke selatan. Karena ini subduksi atas kan, jadi Bengawan Solo ke Surabaya, ke Gresik kan, dipindah sama Jerman ke Belanda ke Gresik. Jadi kita semua bertanggung jawab gitu terhadap pencemaran di Sungai Bengawan Solo. Demikian juga Kendeng, kalau Pegunungan Kendeng habis, Jogja tambah panas. Karena terbukti Pegunungan Kendeng Selatan, Pegunungan Kendeng Utara itu penyerap karbon yang sangat besar sekali. Jadi kalau hari ini ibu-ibu Kendeng menderita itu 2-3 hari lagi itu akan mengenai kita. Gitu. Jadi tanggung renteng. Iya, solidaritas itu yang tampaknya gimana ya untuk memunculkan kesadaran itu. Ya kan polisi pernah kan memaki-maki kita, ngapain kamu orang Solo di sini, nggak ada hubungannya. Ada dong, kalau Pegunungan Kendeng Utara habis Solo tambah panas gitu. Iya. Terus sering banget diceritain sama orang-orang Jogja lama gitu ya. Kalau tinggal di tempat tinggal saya sekarang tuh dulu misal air-air di parit itu masih sangat jernih, masih ada airnya gitu. Sekarang sudah tidak ada gitu kan. Jadi itu tinggal cerita gitu, bahkan masih ada ikan-ikannya. Kan sedih sekali ya sebetulnya. Apa yang dulu dinikmati generasi yang lalu sekarang tuh udah nggak sampai ke saya dan nggak mungkin sampai ke generasi yang berikutnya. Tinggal lihat foto. Tinggal lihat YouTube. Iya, tapi ya oke, Mbak, aku udah tahu sebenarnya tuh Mbak itu kan udah ngelakoni ya sejak dulu tuh kayak udah nggak pakai produk-produk yang pabrik-pabrik itu kan udah lama ya. Itu asalnya dari kesadaran, maksudnya biar aku dan teman-temanku itu bisa melu ngelakoni kayak Mbak Dewi itu pola pikir kami itu harus gimana toh Mbak sebenarnya? Iya sebenarnya sih aku juga masih belajar ya. Sekarang itu masih belajar. Istilahnya itu dibikin cool, conscious life, sustainable living gitu ya. Conscious gitu atau slow living hidup gitu. Berkesadaran. Wah Mbak Dewi ini sebenarnya udah sejak 15 tahun lalu aku kenal Mbak Dewi itu udah kayak gitu. Aku gak nyari iki ndok, gak nyari iki gitu. Iya sih. Sekarang juga kalau beli baju bekas itu karena maksudnya kita tahu data ya bahwa produksi tekstil dunia itu sampai 250 tahun lagi itu cukup untuk seluruh penduduk dunia gitu. Jadi sebenarnya produksi tekstil baru itu udah nggak diperlukan lagi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dulu spesies ikan krustasea di sungai di Jawa itu ada ratusan gitu ya, bisa ribuan, tapi sekarang itu under 50, di bawah 50 karena masifnya buangan industri tekstil gitu. Jadi saya kira industri tekstil sekarang kolaps itu bukan karena Sarmini protes ya atau kita protes, tapi memang dunia udah nggak butuh itu gitu. Jadi permintaan terhadap tekstil tuh memang menurun tajam. Dan terakhir saya ke Eropa itu waktu saya kuliah di tahun 2000-an, thrifting atau baju bekas tuh paling di satu kota, misalnya kota Freiburg ya, kota kecil dekat Basel itu paling cuma satu. Sekarang tuh ada belasan thrifting. Jadi
di sononya gitu, di Eropa itu juga kesadaran itu juga tinggi. Dan para mahasiswa itu juga udah swap baju, swap sepatu, swap laptop, pokoknya anything lah. Jadi mereka punya kesadaran bahwa tidak perlulah memproduksi baru. Tetapi juga itu problem juga ya, karena limbah tekstil juga dibuang ke kita gitu. Saya kira apa ya? Saya masih belajar sih soal makan juga gitu. Makan kan kita juga Gen Z sekarang punya kesadaran bahwa makanan ini misalnya teh apa nih Rosella ini punya jejak karbon ya. Misalnya saya beli teh Earl Grey gitu ya dari London misalnya ke sini, jejak karbonnya banyak banget kan. Tapi kalau Rosella saya dipetik di kebun Gus Durian, ini nggak ada jejak karbonnya karena cuman pakai kaki gitu. Nah saya kira teman-teman sudah jauh lebih selektif dalam hal ini. Cuman jangan lupa bahwa etika konsumsi itu harus ditemani dengan protes-protes sosial ekologis untuk etika produksi. Jadi kita juga harus aktif memprotes perusahaan-perusahaan, korporasi-korporasi yang tidak memperhatikan etika sustainable ini. Mbok, kalau ini kan realitanya kayaknya bapak-bapak pejabat itu kan tidak berhenti membangun ya. Maksudnya kayak kalau kita tuh tahu bahwa lu berhenti bisa nggak sih, mall udah banyak banget, gedung-gedung, hotel-hotel itu udah kebanyakan, kenapa seolah-olah itu tidak pernah cukup gitu kan. Jadi mereka nggak berhenti membangun untuk ngambil sawahnya Yusukina, nggak berhenti membangun untuk ngambil rumah-rumahnya orang desa, hutan dan sebagainya gitu. Itu nanti ke depan gimana, apakah beras akan habis, sungai-sungai akan habis, dan perempuan dan anak, kenapa mereka nggak pernah berpikir soal itu? Iya, saya kira tadi ya pas awal itu satu paket pembangunan kita itu masih bias paternalisme, bias kolonialisme gitu ya, untuk kepentingannya itu dipakai untuk growing gitu. Dan sistem ekonomi kita kan sistem ekonomi yang bertumbuh gitu. Lama-lama kan uangnya banyak ya, angkanya banyak, cuman nanti air nggak ada gitu ya, oksigen nggak ada gitu. Nah ini perlu apakah karena mengubah mereka paradigma, nggak mengalami pengalaman perempuan itu jadi nggak relate gitu. Ketika kita ada penyakit kesehatan reproduksi, infeksi saluran kencing karena vagina kita lebih sensitif terhadap air yang nggak bersih, itu mereka nggak ngalamin. Ketika ibu-ibu hamil banyak penyakit penyakit nafas, infeksi di organ reproduksi dalam dan sebagainya, mereka nggak ngalamin. Gimana ya cara menyadarkan, atau ada dampak-dampak lain atau beban yang dialami perempuan itu, Mbak? Ya saya kira dampak bencana iklim itu untuk perempuan jauh lebih mematikan ya daripada laki-laki. Saya kira apa penyebabnya itu? Kita ambil satu kasus di riset kami ya di Banyumas gitu. Jadi di Banyumas itu ada bekas kilang minyak Belanda gitu yang ditutup tahun 65. Nah bekas kilang minyak ini bocor ke sumur warga gitu. Selama beberapa belas tahun kita riset di situ, ada 24 perempuan meninggal karena kanker, kemudian 13 laki-laki meninggal karena kanker. Nah, dilihat dari angkanya kan kita jadi ini pasling banget ya. Kenapa ya perempuan lebih 2 kali lipat ya daripada menjadi korban dari polusi ini. Terus tsunami di Aceh juga. Korban perempuan kan 4 kali lipat yang meninggal daripada laki-laki. Mari kita analisis ya, apa sih penyebabnya? Penyebabnya ada beberapa gitu ya. Penyebab yang pertama adalah fisiologis ketubuhan perempuan secara biologis gitu ya. Kenapa rentan terhadap racun, terhadap polusi gitu? Karena organ reproduksi perempuan lebih kompleks daripada laki-laki gitu. Contohnya apa? Perempuan misalnya menstruasi, ya. Kemudian perempuan hamil, kemudian perempuan melahirkan, kemudian perempuan nifas, kemudian perempuan menyusui. Itu basic ya, fisiologis, biologis reproduksi perempuan. Nah, kalau kamu butuh, misalnya bojomu butuh cuman 1 ember air, kamu butuh berapa?
1000 ember air gitu. Nah, ini secara fisiologis biologis kenapa perempuan lebih rentan gitu ya, lipat gitu ya. Kemudian penyebab kedua adalah struktur budaya dan sosial kita yang menaruh perempuan pada tugas-tugas reproduksi tadi, kemudian tugas-tugas merawat dan tugas-tugas domestik gitu. Siapa yang cuci baju bayi kita? Siapa yang memasak air kan? Siapa yang nyebokin lansia? Siapa yang ngerawat anak disabilitas? Pakai air juga kan? Nah, mereka perempuan berhubungan lebih banyak dengan air, maka lebih susceptible atau lebih dekat dengan sumber beracun ini, sumber krisis ini. Nah, dari dua hal itu, secara fisiologis dan secara konstruksi sosial budaya, perempuan menjadi bukan rentan ya, bukan perempuan lemah, tapi perempuan direntankan, dilemahkan oleh struktur gitu loh, oleh struktur gitu. Kalau di Aceh misalnya, kenapa lebih banyak korban perempuan? Instead of lari ke gunung atau manjat pohon, dia ke sekolah ngambil anaknya, dia ke masjid nyari anaknya, nyari suaminya gitu ya. Kemudian dia menjadi korban. Kemudian berikutnya karena misalnya nggak diajarin renang gitu, maka perlu sekali kalau kita punya anak perempuan, dia skillnya harus sama dengan anak laki-laki kita gitu. Anak laki-laki kita juga skillnya harus setara juga, nggak boleh menganggap pekerjaan rumah itu sebagai takdir ya, tapi itu keterampilan dasar bertahan hidup gitu ya. Jadi baik anak laki-laki, anak perempuan harus bisa mengerjakan pekerjaan merawat, pekerjaan domestik gitu ya. Dan dalam tangga bencana juga tidak boleh informasi itu hanya diberikan pada laki-laki sebagai kepala rumah tangga, nggak boleh gitu ya, pasangannya juga harus gitu. Iya, ya teman-teman, kita ngebahas air aja gitu air ya. aja udah panjang ya. Panjang banget sebenarnya. Dan dampaknya buat perempuan yang dulu air itu bisa ngerebus gitu kan, itu gratis. Sekarang kita harus punya ketergantungan terhadap korporasi yang menyediakan air secara tidak gratis. Listrik juga ya, jadi lebih mahal gitu. Terus sayur-sayuran atau semua yang kita makan pada prinsipnya kita jadi punya ketergantungan ketika kondisi tanah dan air sudah berubah gitu ya. Dan padahal harusnya nggak gitu kan, semua itu bisa kita dapat gratis dari alam, dan itu mbok-mbok lagi gitu kan yang perempuan menanggung. lagi gitu. Karena pusing gitu ngatur pengeluaran. Karena yang masak emak kita. Mbok, tadi perjuangan perempuan yang berbeda dengan perjuangan laki-laki yang pakai fisik di depan. Mbok Dewi nyebutnya spiritual ekologi. Itu konsepnya gimana, Mbok? Apakah yang maskulin itu nggak spiritual, atau perempuan juga sebenarnya lebih dekat dengan yang spiritual tubuh perempuan itu? Iya, saya kira kita masih ingat ya dulu waktu Ayu Utami, novel Ayu Utami dan lain-lain tuh dikategorikan sebagai sastrawangi gitu ya, karena mengulas soal tubuh, seksualitas gitu. Ya itu yang ngasih label laki-laki ya. Sebenarnya misalnya seksi sekali, Mbak Ayu nggak melabeli dirinya saya sastrawangi loh sama Jenar dan lain, nggak juga. Ya karena tubuh, seksualitas, rumah perempuan tuh jadi medan pertama di mana penindasan itu terjadi gitu. Bahkan rahim perempuan itu adalah pertama kali yang ditertibkan oleh kolonialisme Eropa ketika dia melakukan penjajahan kan. Begitu misalnya Belanda sampai ke Nusantara pada saat itu, yang ditertibkan apa? Rahim perempuan gitu. Salah satunya apa? Misalnya kalau perempuan pribumi itu kalau sama kolonial ya dia gundik atau nyai gitu. Kemudian etnis ini tidak boleh menikah dengan etnis ini gitu. Kemudian model pernikahannya adalah seperti ini. Banyaklah penertiban gitu, terutama di rahim perempuan. Kemudian juga kontrol terhadap seksualitas perempuan itu pasti dilakukan setiap perang dan setiap pergantian rejim. Yang namanya fitnah seksual ya. Ini geser dari persoalan ekologis ke seksual, karena itu terkait sekali gitu, misalnya
terjadinya perkosaan gitu ya. Setiap pergantian rejim misalnya 65, kemudian 98 yang ini mau dihapus ya oleh rejim ini dan kita protes dan alhamdulillah beliau minta maaf ya gitu. Terus bagaimana itu terkait dengan bencana iklim? Saya kira ini kaitannya erat sekali gitu karena di setiap barak-barak penampungan korban bencana iklim, baik itu banjir, baik itu heat wave itu ya, baik itu karena tanah yang jugruk itu itu longsor gitu dan lain-lain, itu perempuan rentan di perjualbelikan gitu loh. Nggak ada bencana aja trafficking seksualitas perempuan tuh tinggi gitu, apalagi ada bencana gitu. Dan itu sangat terbukti, misalnya gempa bumi di Haiti itu kan trafficking seksual terhadap anak-anak perempuan kan tinggi sekali gitu. Apalagi di itu. Jadi ini adalah krisis di dalam krisis. Dunia normal baik-baik aja krisis gitu, apalagi ini ditambah bencana alam. Dan untuk kasus Nguter tuh ya, kasus Nguter itu menjadi rahasia kita semua ya, dan itu sebuah pengetahuan juga. Laki-laki produktif di Wonogiri dan Sukoharjo itu kan sangat terkenal dan secara statistik juga menempati pos-pos pekerjaan di Jakarta atau di kota-kota besar sebagai penjual bakso dan mie ayam kan. Iya, mie ayam Wonogiri. Wonogiri, dan itu juga Sukoharjo dekatnya di Nguter, karena Nguter itu Sukoharjo bagian selatan gitu. Nah, pabrik ini berada di perdesaan gitu. Pabrik ini pada pedesaan. Nah, racunnya itu lebih banyak dihisap oleh para nenek-nenek, ibu-ibu dan anak perempuan yang ditinggal oleh bapak-bapak bekerja di kota. Itu yang kita lihat ketika dari tahun 2017 sampai sekarang. Jadi prevalensi ISPA-nya memang kena di ibu-ibu dan anak-anak perempuan. Nah, ini kita perlu menyorot ketidakadilan geografis. Ketidakadilan geografis itu maksudnya apa? Lokasi-lokasi pabrik-pabrik yang beracun itu dipindahkan dari Global North ke Global South. Dulunya ada di Eropa, ada di Amerika kan, dipindahkan ke kita. Desa-desa di Klaten, Boyolali. Ya. Kemudian di Global South ditaruh di tempat jauh dari elit. Misalnya dari Jakarta dipindahkan ke luar Jakarta, misalnya di Solo dipindahkan ke luar Solo gitu. Gimana caranya area elit ini menjadi bersih dan produksi yang berbahaya itu dipindah ke luar. Misalnya TPA, tempat pembuangan akhir, misalnya di Jogja gitu ya. Kan nggak mungkin di dekat istana kan, pasti dijauhkan dari istana. Ini adalah ketidakadilan geografis juga yang itu lagi-lagi itu bias kelas, bias gender, kemudian bias disabilitas, bias demografi juga gitu. Misalnya kita menyinggung soal nikel juga, gitu. Nggak mungkin kan nambang nikel di dekatnya rumah Pak Presiden gitu kan, nggak mungkin. Iya, Gitu. sengaja yang jauh yang gitu. mereka nggak merasakan dampaknya. Ya, yang menikmati udara bersihnya Eropa gitu ya, dengan electric vehicle ya, kalau bahasa Jermannya EV ya. Tapi yang merasakan misalnya kawan-kawan kita di Halmahera gitu. Jadi transisi energi bersih pun juga kita harus tetap waspada dan kritis ya, apakah itu berbahaya atau tidak. Maaf ya kepanjangan ya Allah. Itu yang kita butuhkan. Oke, terakhir mungkin adalah aku tuh ini banget sih Mbok. Jadi perempuan yang berjuang tuh selalu yang tadi yang mereka marginal gitu ya, yang dianggap nggak punya pengetahuan, ternyata pengetahuannya tuh justru paling otentik dan kita harus belajar. Tapi pesan kepada perempuan-perempuan yang mereka ada di kelas elit yang juga menikmati banyak hal dari korporasi yang merusak lingkungan itu, biar mereka juga sadar bahwa ada perempuan lain yang dampaknya langsung dirasakan oleh secara tubuh dan sosial perempuan-perempuan itu. Gimana ya Mbok ya untuk ngasih tahu perempuan-perempuan, misal anggota DPR yang megang kebijakan, punya power gitu. Tuh sekarang kan udah mulai banyak gubernur-gubernur perempuan, tapi justru di wilayah yang paling banyak tambang.
Ya, Gimana? ya saya kira kita bisa pakai ini ya strategi ketika kita memboikot Israel tuh ya apa BP apa itu dalam BDS. BDS boykot, divest. Mereka kan punya privilege ya, punya privilege bahwa mereka punya banyak pengikut, dia bisa menerbitkan kebijakan gitu ya. Perlu juga sih diajak ngobrol sama kamu juga ya biar tahu gitu. Iya, kemarin aku udah mulai ini ada Podcastnya yang ngajak pejabat juga ya. Iya, ada anak Haji Iya, Tit itu iya. yang punya tambang perusak lingkungan itu membeli saham satu perusahaan makanan gitu. Terus aku kalau kita berani memboikot perusahaan yang multinasional gitu, harusnya kita juga bisa galak sih sama orang-orang yang terlibat gitu untuk merusak hidup orang-orang yang di Indonesia sendiri. Mbok biasanya di komentar-komentar netizen di Instagram itu kayak gini, orang sosokan nolak tambang, kita kan sekarang hidupnya udah semua pakai produk-produk tambang gitu kan, sosokan nolak teknologi, kita mau hidup dengan cara seperti apa gitu. Artinya orang tuh kayaknya kesulitan untuk mengimajinasikan hidup yang adil secara ekologis itu seperti apa gitu, Mbak? Ya saya kira apa ya itu sebuah utopia juga gitu. Tapi itu apa bisa kita cita-citakan bersama gitu. Contoh sederhananya misalnya kita nggak bisa hidup tanpa plastik, yes oke gitu. Tapi kita harus juga mendorong bupati, wali kota untuk menerbitkan peraturan misalnya melarang plastik sekali pakai gitu ya. Misalnya seperti Bali ya, kemudian kalau nggak salah Depok ya, Bogor ya, tuh lupa saya. Terus ada beberapa daerah yang lain. Karena itu signifikan sekali gitu, dan juga melakukan memberikan peluang investasi pada plastik pengganti yang sustainable gitu. Misalnya sekarang banyak kok temuan plastik dari singkong ya, dari rumput laut gitu. Kenapa ini investasinya nggak dipindah ke sini gitu? Jadi kita divest plastik dari oil gitu, tapi ke yang biodegradable gitu ya. Itu satu hal. Kemudian terkait tambang, saya pakai HP. Gitu. Tapi maksudnya cara kita memakai HP, cara kita memakai produk-produk yang basisnya itu dari tambang itu juga bijaksana itu, bukan misalnya oh ini ada model baru terus kita ganti ini. Saya masih ingat, saya punya laptop dari tahun 2017 tuh saya masih pakai sampai sekarang gitu. Jadi kadang kalau saya ngajar mahasiswa saya itu laptopnya brand new, saya paling lawas, terus dibilangin, "Mah, ya Allah Bu Dewi laptopnya lama banget." Iya, nggak apa-apa gitu. Maksudnya kita apa ya, mawas gitu ya dalam memakai itu gitu. Ketika kita membeli hal baru, apakah itu sebuah kebutuhan atau hanya rosok-rosok aja gitu. Saya kira apa Gen Z kawan-kawan tuh jauh lebih ahli daripada saya, dan saya juga masih belajar kok. Percaya aja gitu, masih banyak dosa ekologis yang saya buat gitu. Artinya mengakui kita semua berdosa secara ekologis dan tentu saja solusinya pertobatan ekologis. Tentu saja bersama-sama secara kolektif sebagai warga negara. Itu tadi teman-teman obrolan kita bersama Mbok Dewi Chandraningrum di Siniar Jagat. Jangan lupa untuk pakai hashtag jaga jagat kita ketika kita lagi ngobrolin tentang keadilan ekologis untuk masa depan bumi yang lebih baik, lebih berkeadilan. Terima kasih. Assalamualaikum.